Shalom, selamat berjumpa lagi dalam keluarga sorgawi. Hari ini dengan firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 78 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, demikian bunyinya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Sejauh demikian firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengarkannya, merenungkan, melaksanakan dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang menciptakan, membentuk keluarga, kami bersyukur Engkau mau berfirman buat kami. Biarlah Tuhan mengaruniakan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, pertama kali saya dulu masuk ke seminaris di Pohlon Tarutung, saya bertemu dengan abang kelas bermarga Sibarani. Gelarnya Simobe, mantan pareman dari Medan, tapi bertobat mau jadi penginjil. Dia bertanya, "Agus, kau marga Sibarani ya?" "Ya," saya bilang, "saya Sibarani." "Sibarani apa kau?" katanya. "Ya Sibarani," saya bilang. Sibarani maunya kau. Artinya itu tidak memiliki identitas yang jelas. Saya agak tersinggung, saya katakan, saya jelas marga Sibarani karena opung bapak saya Sibarani, opung saya Sibarani, ayah saya Sibarani, saya juga Sibarani. Di satu kampung, di satu kecamatan di Dolok, hanya kami marga Sibarani. Kami tidak pernah beralih marga dari selain marga Sibarani, saya bilang. Akhirnya dia diam-diam pergi ke Lebubuti, dan semester berikutnya saya diajak ke Lebubuti. Dan saya dibawa ke Jalan Perdinan, dan saya dijelaskanlah tentang silsilah Tarombo, marga Sibarani saya, yakni Namukub Raja Sitaki. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, bagi orang Batak, silsilah dan Tarombo sangat penting untuk identitas, tapi juga untuk pergaulan, kekerabatan, kekeluargaan. Persis Alkitab kita juga mencatat dalam buku-buku pertama tentang silsilah Adam. Dan juga nanti dalam perjanjian baru tentang silsilah Tuhan Yesus. Sangat penting kita menyadari. Dan khusus hari ini saya rindu kita mencoba melihat keturunan Adam, Kain, dan juga keturunannya. Dan juga keturunan Set dan juga keturunannya. Kita lihat ada dua perbedaan yang sangat besar di antara kedua ini, dan garis yang berbeda di antara keturunan ini. Keturunan Adam dan Kain dan seterusnya itu menggambarkan keturunan orang yang memberontak, melawan dan tidak peduli dengan Tuhan. Tapi juga keturunan Set dan juga keturunannya menggambarkan tentang orang-orang yang takut, orang-orang yang bergaul erat, yang peduli kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, mari kita perhatikan yang pertama, Kain dan keturunannya. Saudara tahu bahwa setelah Kain membunuh Habel, Allah sebenarnya datang untuk memulihkan dia. Tapi Kain justru mengeraskan hatinya dan tidak mau dipulihkan. Akibatnya apa? Firman Tuhan katakan dia pergi dari hadapan Tuhan. Artinya apa? Dia memalingkan dirinya dari wajah dan juga berkat Tuhan. Kalau seseorang memalingkan dirinya dari wajah Tuhan, itu artinya juga dia menghindar dan tidak mau diberkati oleh Tuhan. Dan akibatnya dia semakin jauh dari Tuhan dengan segala keturunannya. Makanya waktu dia melahirkan Henok, ya, saudara perhatikan, dia membuat satu kota besar bernama apa? Henok. Nama besar bernama Henok. Tidak hanya itu saudaraku, karena mereka hanya mau mementingkan, ya, berfokus kepada pembuktian diri, kepada nama, kepada gengsi, kepada prestasi, kepada kehebatan dan kekayaan, dan memang itu ada. Akhirnya apa saudaraku? Keturunan berikutnya juga Lamek. Dikatakan dosa juga semakin memuncak. Dia beristri dua loh. Ya, tidak hanya itu, ya, karena istrinya ini bernama Ada, yang cantik dari luar, dan juga yang kedua Jila, artinya itu suaranya bagus. Mereka juga punya anak yang hebat-hebat, yang
Pertama, Yabal, pengusaha properti dan ternak, bisnisnya berhasil. Yubal, master dan ahlinya musik. Tubal Kain, itu seorang industriawan dan ahli pertambangan besi dan juga bisa membuat pedang. Hebat-hebat. Bahkan Lamik dikatakan saking kuatnya, hebatnya dia bisa membunuh 2 orang. Lebih daripada Kain hanya 1. Dan dia katakan saking sombongnya, saya jika ada yang membalas, saya akan balas 70 kali 7. Lebih daripada apa yang Tuhan katakan. Dia menyombongkan dirinya, menyombongkan namanya, menyombongkan kekuatannya. Dan itu terjadi pada keturunan keberapa? Keturunan ke-7. Sayangnya saudara perhatikan, habis itu habislah keturunan Kain. Itu artinya orang yang hanya sifatnya bermental duniawi, hidup hanya mementingkan dirinya, hanya untuk keadaan keluarganya, nama besar, prestasi hebat, jabatan luar biasa, memiliki kekayaan, memiliki semuanya di dunia. Mungkin namanya hebat ya, sampai dicatat di kampung, dicatat di gereja, dicatat di negara, dicatat di dunia menjadi Guinness Book, mungkin mendapat hadiah Nobel, segalanya mendapatkan sesuatu yang hebat. Tapi Tuhan tidak tertarik dengan orang-orang seperti ini. Pada keturunan ke-7, keturunan Kain tidak pernah kelihatan lagi. Itu artinya sekali lagi, Allah tidak pernah tertarik dengan apa? Dengan hal-hal yang duniawi. Makanya Tuhan katakan kepada Samuel, Tuhan melihat hati dan bukan melihat apa? Rupa. Selagi Tuhan melihat hati, bukan melihat apa? Rupa yang duniawi. Yang kedua, sekarang kita lihat, perhatikan Set dan keturunannya. Bagaimana mentalitasnya yang sangat beda dengan Kain. Firman Tuhan ungkapkan dalam ayat 25-26, waktu Set melahirkan Enos, maka pertama kali dan waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Mereka mulai menyembah Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dalam pasal 5 secara luar biasa firman Tuhan ungkapkan bahwa kejadian pertama di mana Adam dan Hawa dicipta segambar dan serupa Allah dikembalikan lagi dalam kejadian 5. Dan tidak hanya itu, waktu Set lahir dikatakan bahwa Adam dan Hawa yang segambar dan serupa dengan Allah melahirkan Set. Itu artinya Set telah dipulihkan. Tuhan sudah memulihkan Adam dan Hawa dan juga siapa? Set dan seluruh keturunannya. Sehingga sangat luar biasa Alkitab mencatat tidak hanya nama-nama, tapi juga apa? Umur. Waktu Set lahir dikatakan Adam berumur 130 tahun. Dan berumur panjanglah Adam sehingga dia berumur 930, baru matilah dia. Tidak hanya itu saudaraku, Set juga waktu berumur 150 tahun lahirlah juga anaknya. Dan Set berumur 912 tahun maka matilah dia. Dan itu terus menerus hingga Nuh. Bahkan untuk seterusnya hal itu diungkapkan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tahun-tahun dan hari-hari orang-orang percaya diperhatikan oleh Allah. Sampai keturunan 10 Tuhan berurusan. Bahkan dari keturunan Nuh nanti kepada Adam, kepada Abraham, dari Abraham kepada Daud, Daud kepada Tuhan Yesus. Itu juga akan nampak semua silsilah begitu jelas. Karena Allah memperhatikan mereka. Kenapa? Kalau saudara perhatikan di sini, yang pertama tadi, bahwa mereka menyerukan nama Tuhan, memanggil nama Tuhan. Waktu Henok keturunan ke-7, tadi Lamek keturunan Kain, di mana dosa memuncak, tapi Henok 2 kali dikatakan keturunan ke-7 daripada Set. Di firman Tuhan katakan apa? Maka Henok bergaul erat, bergaul akrab intim dengan siapa? Dengan Tuhan. Makanya Henok berumur 350 tahun diangkat ke atas.
Itu menunjukkan betapa hebatnya keturunan orang-orang yang takut dengan Tuhan, orang-orang yang bergaul erat dengan Tuhan, orang-orang yang memperdulikan hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkatinya, Tuhan memberkati orang-orang seperti itu. Padahal firman Tuhan katakan bahwa saat itu kejahatan begitu luar biasa karena ada perkawinan campur antara anak-anak Tuhan dengan anak-anak manusia, antara keturunan daripada Set yang adalah anak-anak Tuhan dengan keturunan Kain yang adalah anak-anak yang memberontak kepada Tuhan. Tapi ya, keluarga yang percaya, yang hidup di dalam Tuhan dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dari sini kita perhatikan bahwa Tuhan mau berurusan dengan orang-orang yang menyerukan nama Tuhan, orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, orang-orang yang peduli dengan firman Tuhan, orang-orang yang mau berdoa, orang-orang yang mau beribadah, orang-orang yang hidup dengan Tuhan. Dan Tuhan mau menolongnya. Kita ingat Nuh, Tuhan panggil dia untuk membuat bahtera, menyelamatkan dunia. Tapi keturunan orang-orang berdosa yang semakin jauh, semakin memberontak, semakin tidak peduli dengan Tuhan, lewat air bah dimusnahkan semuanya. Tapi keturunan Set, ya, Adam, Set, sampai kepada Henokh dan juga sampai kepada Nuh, Tuhan berkati. Itulah kita. Dan kita sekarang menjadi keturunan yang sudah Tuhan peliharakan mulai dari Adam sampai kepada Nuh, sampai kepada kita melalui Sem, Ham, Japet. Kiranya kita mau hidup dengan firman Tuhan, mau hidup mengandalkan Tuhan, mau percaya kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan menolong Anda menjadi orang-orang yang diberkati. Tidak hanya Anda, tapi juga keturunanmu, anak cucumu, dan orang-orang yang engkau kasihi. Dan Tuhan pasti apa? Mencatat hari, tanggal, dan juga tahun di mana engkau hidup bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sangat peduli dengan orang-orang yang menyeru, orang-orang yang memanggil, orang-orang yang bergaul erat, orang-orang yang mau hidup dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Anda, keturunanmu, anak cucumu, sampai nanti kita bertemu dengan seluruh anggota keluarga kita, tidak hanya di dunia tapi juga di surga. Tuhan Yesus memberkati kita dan juga keturunan kita. Amin.